misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan langsung tulis pertanyaannya di chat. Nanti setelah saya selesai menyampaikan di paparan ini, saya akan terus saya coba batasin waktunya 60 menit. Mungkin lebih sebentar juga, apa, karena saya pengennya lebih banyak ngobrol sih, lebih banyak diskusi dan tanya jawab gitu ya. Coba ya ngecek dulu ada siapa aja, karena nggak semuanya nyalain kamera, jadi nggak kelihatan bentar. Belum semuanya nulis ininya ya, nama KP. Tolong ya, nama KP-nya. Iya. Ini ada dari Asa Berdaya. Asa Berdaya kayaknya komenti saya di Sunrise deh. Benar Mas, bersama Mas Jayadi. Aku co-founder satunya. Jadi ownernya ada berapa? 3 Mas, ada Mbak Amal, Mas Jay, dan saya gitu. Heri. Nggak pernah ketemuan sama sekali sama Herinya berarti. Iya Mas, salam kenal Mas. Aku ikut di yang program satu lagi Mas di Siap. Oke. Bentar, saya minta izin mau ngambil air daripada nanti kesengat ya. Oh iya, diingatkan ya sekali lagi untuk kakak-kakak yang sudah join, untuk bisa rename namanya dengan format nama lengkap, skrip, nama komunitas atau organisasi, nanti agar mudah misalnya dipanggil atau ketika bertanya. Terima kasih. Oke. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai, ini sebuah kelas yang harusnya dilakukan secara offline beberapa bulan yang lalu, tapi ya saja kita memahami semua kenapa kemudian menjadi di online. Biasanya pas impact model atau down change ini itu saya jalankan secara dalam bentuk workshop, di mana semua peserta langsung mutasi kanvasnya, terus langsung tambal-tambal yang lain. Tapi ini hari ini karena waktunya pendek juga, saya akan lebih banyak bicara mengenai teorinya. Jadi teori of change. Oke. Nama saya Ramya Krishna, saya biasanya dipanggil Rama. Koordinator seperti tadi Nia sudah jelaskan, koordinator di kapasitas OP. Kebetulan master pendidikan karakter juga, dan saya co-founder dari co-CEO dari ThinkWeb. ThinkWeb adalah sebuah impact digital agency yang kami mengawali bisnis kami pada awalnya adalah sebagai digital agency atau mungkin lebih luas lagi sebagai marketing consultant di bidang media digital. Dalam perjalanan beberapa hal yang saya temui, saya lakukan di perusahaan. Kemudian saya salah satunya berkenalan dengan social entrepreneurship. Saya sempat ngambil course di Business School mengenai social enterprise. Disitulah saya berkenalan dengan impact model. Tapi sepertinya memang di Indonesia lebih banyak dikenal dengan nama theory of change, atau ada beberapa juga yang sebutnya logical framework. Saya ingin lebih meruncingkan lagi bahwa yang akan kita bicarakan hari ini itu adalah kanvasnya. Jadi bagaimana si teori perubahan ini dijabarkan dalam bentuk pemetaan gitu ya, dalam bentuk bagan, untuk kemudian ini jadi acuan dari setiap orang yang menjadikan si
si theory of change-nya sebagai dasar dari segala sesuatu yang dilakukan, namanya di kegiatan sosial. Pertama, karena semua di sini adalah sebuah inisiatif sosial, entah sebuah bisnis sosial, entah sebuah kegiatan filantropi atau pure sosial atau apapun itu, nanti kita juga bisa diskusi lebih jauh mengenai perbedaan dari masing-masing, tapi saya akan memulai dari misi sosial. Kenapa? Atau apa itu ya? Sebelum masuk ke misi sosial, saya mau bicara dulu mengenai masalah sosial. Jadi misi sosial itu ada karena ada sebuah permasalahan gitu, ada sebuah masalah sosial. Tapi apa sih masalah sosial? Pertama, masalah sosial adalah hal yang ada dalam hubungan sosial masyarakat. Hal ini ada di dalam hubungan sosial masyarakat gitu ya. Jadi harus ada kelompok, harus ada individu-individunya dulu, yang kemudian disebut sebagai kelompok masyarakat. Terus ada hal itu di dalamnya yang kemudian menjadi tantangan, yang kemudian kita sebut menjadi sebuah masalah. Jadi ini adalah masalah di sebuah kelompok masyarakat yang di dalamnya ada berbagai individu. Individu menjadi kelompok, dan kelompok di dalam kelompok-kelompok ini atau gabungan dari kelompok-kelompok ini, disitulah kita sebut masyarakat. Jadi dari uraian saya itu bisa dilihat bahwa yang terlibat itu banyak pihak, nggak cuma satu pihak aja, nggak cuma satu orang, nggak cuma satu pihak, tapi banyak. Paling tidak ada dua pihak, karena masalah itu pada umumnya muncul atas dua pihak, entah langsung maupun tidak. Masalah dalam diri bisa jadi terjadi karena adanya masalah dari ada hal dari lingkungan kemudian terjadi di masalah dalam diri gitu ya. Atau sebuah permasalahan mengenai kemiskinan misalnya, mengenai pendidikan misalnya, itu terjadi akibat dari sebuah dinamika yang terjadi di masyarakat. Jadi lagi-lagi masalah sosial itu melibatkan banyak pihak, nggak cuma satu, tapi juga banyak, langsung maupun tidak langsung. Kemudian dia baru bisa kemudian disebut menjadi sebuah masalah ketika berlangsung dalam waktu panjang. Paling tidak ada waktu di situ. Artinya kalau misalnya ada hal yang muncul dan kemudian hilang, mungkin kemudian kita tidak menyebut itu sebagai masalah, tapi ya menjadi salah satu hal aja gitu ya. Tapi ketika dia ada waktu yang terlibat gitu, dari hitungan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya, kemudian hal itu dianggap menjadi sebuah masalah karena tidak hilang dalam waktu yang singkat, tapi berjalan dalam waktu yang panjang, walaupun panjang itu relatif. Tadi tuh mulai dari seperdetik sampai ke abad atau bahkan lebih dari itu. Kemudian dia juga terkait dengan berbagai aspek dalam kehidupan. Jadi nggak cuma satu hal, tapi juga berkaitan dengan banyak hal gitu. Paling tidak dia ada satu yang mempengaruhi hal yang lain. Walaupun dia mengakar ketiga hal utama ini, dan ini menurut saya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Tentu ada banyak hal lainnya, lingkungan misalnya, hal lain, lingkungan salah satu yang paling dekat dari hal ini gitu ya. Tapi menurut saya semuanya itu mengakar ketiga hal, karena tiga hal ini yang paling melekat dengan individu atau manusia. Bukan berarti kemudian manusia tidak hidup dalam lingkungan gitu, tapi yang benar-benar melekat langsung, karena kalau lingkungan kan berarti adalah berada di luar dari si dirinya gitu ya. Sementara kalau pendidikan, kesehatan, kemiskinan itu
berada di dalam atau berkait langsung di dalam diri setiap individu. Eh, manakah yang perlu duluan? Manakah yang lebih penting? Nggak bisa diputuskan. Atau kalau misalnya mau sebut bahwa berarti masalah sosial yang mana duluan yang perlu diselesaikan, itu pilihan. Karena menyelesaikan yang satu pasti berpengaruh ke yang lainnya. Pilih saja, ingat ya, katanya adalah pilih aja. Jadi memang harus memilih, pilih aja yang kita merasa lebih nyaman atau lebih senang, lebih nyambung sama yang lainnya gitu, lebih dekat di hati. Karena penyelesaian masalah sosial pasti berawal dari hati. Sayangnya pakai hati aja nggak cukup. Mengutip salah satu yang sering diomongin sama teman saya bahwa niat baik aja nggak cukup. Nah, jadi masalah sosial itu mengakar ke 3 hal utama: pendidikan, kesehatan, kemiskinan. Nah, paling tidak karena semua ini teman-teman KOP yang kepanjangannya adalah komunitas dan organisasi pendidikan, jadi saya percaya bahwa pilihan masalahnya adalah atau pilihan si hal utama permasalahannya adalah ingin menyelesaikan permasalahan di bidang pendidikan, di mana itu salah satu dari. Nah, kemudian setiap misi sosial itu pasti punya tujuan. Kalau kita di film-film inilah, film-film adventure gitu kan, kalau sebut misi itu berarti kan ada tujuannya gitu, mau ngapain gitu kan. Jadi sebuah misi sosial itu pasti ada tujuan misi sosialnya. Jadi ada ini tuh mau apa, mau ngapain, mau kemana gitu ya. Selalu ada. Tujuan itu terkait dengan hal pada masalah sosial. Jadi tadi tuh ada 3 masalah utama: pendidikan, kesehatan, sama kemiskinan. Kemudian tujuan yang mau diselesaikan itu terkait sama si hal tersebut. Terus dia harus terjadi di masyarakat, tentu aja gitu. Menjadi tidak tepat kalau misalnya mau menyelesaikan permasalahan belum ada sih koloni di Mars, tapi anggaplah koloni di Mars gitu ya. Jadi nggak tepat gitu, karena ya gimana, orang bukan kesananya juga belum bisa untuk bolak-balik gitu, belum tentu bisa bahkan. Jadi yang diselesaikan adalah ya itu harus ada di masyarakat gitu. Jadi sehingga si masalahnya itu aja menjadi sebuah masalah yang nyata, nggak ngawang-ngawang gitu. Jadi emang benar bahwa masalah ini ada, bukan berdasarkan asumsi. Menurut kita ada masalah ini padahal sebenarnya nggak ada. Itu juga penting. Terus melibatkan banyak pihak. Ingat tadi salah satu hal yang saya sampaikan di awal bahwa ketika kita menyebut soal ketika kita sebut masyarakat aja ada banyak pihak di dalamnya. Ketika kita bicara mengenai masalah sosial itu kita juga bicara bahwa karena ini adalah sosial masyarakat, berarti ada banyak pihak yang terlibat. Bukan hanya kita sebagai orang yang berusaha menyelesaikan masalah dan juga si penerima manfaat, tapi juga ada orang lain, ada pihak lain yang langsung dan tidak langsung terlibat dalam sebuah proses ini. Ketika kita mengerjakan sesuatu aja, itu pasti ada pihak-pihak yang terlibat gitu ya di proses kita. Itu aja udah kita bisa bilang bahwa ada pihak lain yang terlibat. Belum lagi kemudian ketika kita mengantarkan si hasil kegiatan kita, itu berarti kan ada pihak lagi. Terus lagi mengacu ke yang tadi, langsung dengan waktu yang cukup lama, waktu yang cukup panjang, walaupun waktu adalah relatif, sehingga ketika bicara tujuan misi sosial itu berarti butuh waktu. Mia, boleh minta tolong di record nggak? Bisa. Sorry
ya teman-teman di record sekalian kalau nanti butuh dipasang ulang. Oke, lanjutin. Kemudian sebelum itu terkait banyak aspek kehidupan. Lagi-lagi, tadi saya udah nyebutin bahwa masalah sosial itu apa, berkait dengan banyak aspek. Ya sama juga ketika kita mau menyelesaikan sebuah masalah sosial, maka ini melibatkan selain melibatkan banyak pihak, ada waktu yang terlibat dan juga terkait sama banyak aspek kehidupan. Jadi nggak cuman, oke, kita menyelesaikan permasalahan di pendidikan, tapi dia kemudian tidak berkait sama di hal pendidikan aja, pasti terkait soal kesehatan, pasti terkait soal kemiskinan, pasti terkait soal lingkungan, dan lain-lain gitu. Jadi nggak cuma di satu hal. Nah, salah satu hal yang utama, dan mungkin saya jadi terpaksa berbicara sedikit keluar dari si theory of change, adalah misi sosial lah yang membedakan dengan commercial business. Saya sering dapat pertanyaan, atau saya juga sering mengawali ketika saya membuka kelas mengenai social business dengan apa commercial business versus social business. Sesuatu yang sebenarnya pada akhirnya tidak perlu dibedakan, tapi di awal perlu dibicarakan dan perlu dipahami perbedaannya. Walaupun akhirnya tidak perlu dibedakan. Aneh ya, tapi gitu deh. Nanti mungkin pelan-pelan teman-teman akan memahami itu semua. Tapi saya coba jelasin gini. Di bisnis komersil, misinya atau tujuannya itu sederhana, profit. Kalau mengerjakan sesuatu harus ada sisa hasil usaha. Punya modal untuk menghasilkan produk atau jasa, waktu dijual harus ada sisanya dong, supaya paling tidak untuk modal selanjutnya dan untuk tambahan modal untuk mengembangkan, supaya apa yang dilakukan makin lama makin besar, atau paling tidak berkelanjutan, bukan sekedar punya modal, beli bahan, jadiin kue gitu ya, misalnya jadiin kue terus jual, terus habis itu udah. Kalau itu bukan bisnis namanya, kalau itu namanya hobi, atau ya kegiatan mengisi waktu lah, bisa dibilang gitu. Tapi kalau bisnis kan kita lakukan secara terus menerus gitu ya, sehingga makanya namanya commercial business. Nah, tapi kemudian apa yang membedakan ketika kita bicara social business? Social business adalah sebuah kegiatan bisnis. Ingat ya, social business adalah sebuah kegiatan bisnis yang punya misi sosial. Dan misi sosial menjadi tujuan utama. Jadi, ketika saya bicara di konteks ini, misi sosial justru menjadi hal penting dari sebuah kegiatan social business. Di sebuah social business, tujuan utamanya adalah misi sosial. Di commercial business, tujuan utamanya adalah profit. Di social business, untuk bisa menyelesaikan misi sosial, membutuhkan profit. Butuh sisa hasil usaha. Soalnya sering jadi pertanyaan, jadi kalau social business itu harusnya ngambil profit atau enggak gitu. Terus saya suka balik jawab, ini kalau misalnya masih pada makan nasi harusnya sih ngambil profit. Kalau misalnya masih butuh gajian sih harusnya gajian dalam arti punya kebutuhan sehari-hari dan lain-lain, harusnya ngambil profit gitu. Profitnya buat apa? Ya buat misi sosial, kan tujuan utamanya misi sosial gitu kan. Kalau misalnya kemudian buat dibawa pulang dan untuk pribadi, ya itu namanya commercial business. Jadi itu lagi-lagi apa yang membedakan dengan commercial business adalah misi sosial. Misi sosial yang kemudian juga membedakan antara commercial business dan social business. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan hal ini. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mau masuk ke inti pembahasan kita mengenai impact model canvas atau theory of change canvas. Ada
5 bagian dasar dari kanvas ini. Resources, activity, output, outcome, impact. Sederhana banget. Cuma 5 hal ini. Resources, activity, output, outcome, impact. Saya bicara dari yang paling ujung dulu. Impact. Atau saya jelasin ini dulu deh. Ini saya sekilas saja, saya bicara, saya ngambil salah satu yang saya dapat di Insight waktu itu. Ketika kita bicara tadi tuh si masalah sosial, kita bicara soal problem definition. Apa sih permasalahan di masyarakat yang mau diselesaikan? Ini butuh di-assess. Ini kalau kita bicara assessment ya, ini butuh di-assess. Kenapa? Karena kita sering berasumsi. Nah, saya terpaksa juga bicara soal ini nih. Kita sering berasumsi bahwa itu adalah masalah, tanpa kita memastikan bahwa sebenarnya itu beneran masalah atau enggak. Contoh yang paling sederhana gini, dan beberapa kali kejadian. Saya berasumsi bahwa si korban banjir itu butuh sembako. Terus saya datang ke sana, bawa sembako banyak. Terus si korban banjir bilang, aduh mas, terima kasih banyak, tapi mohon maaf, ini udah banyak yang nyumbang duluan. Buangan dibawa pulang aja. Takutnya malah jadi mubazir di sini. Mungkin ada yang lebih membutuhkan. Sakit hati dong. Sudah susah-susah ngumpulin, berniat baik gitu ya. Terus habis itu ditolak. Tapi sebenarnya yang salah siapa gitu? Saya berasumsi bahwa dia butuh tanpa saya bertanya bahwa sebenarnya butuh atau enggak. Kalau saya beneran emang punya misi sosial untuk membantu korban banjir, ketika ditolak ya, ketika saya salah asumsinya, maka saya akan bawa pulang nih semua si sembakonya, dan kemudian saya tanya, oh begitu, jadi yang masih dibutuhkan apa? Kami masih membutuhkan selimut, kaos kaki kering, pampers, pembalut, dan lain-lain gitu ya misalnya. Dan kemudian saya pulang, saya bawa si sembakonya, saya datang lagi, saya bawa yang dibutuhkan. Atau sebelum daripada saya udah kumpulin sembako dulu dan kemudian mesti bawa pulang, sebelum saya melakukan itu, saya sudah tanya dulu, saya sudah konfirmasi asumsi dulu. Jadi, asumsi itu yang tadi saya sebut bahwa assessment. Sebuah masalah sosial yang saya asumsikan bahwa itu permasalahan, saya mesti periksa dulu apakah benar itu adalah masalah. Dan ingat ketika ngecek sebuah asumsi, karena ada hal keterlibatan banyak pihak, berarti tidak hanya si penerima manfaat, tapi juga hal-hal yang terkait yang juga saya perlu periksa asumsinya. Asumsi saya perlu diperiksa melalui mereka. Butuh ada waktu, jadi nggak cuman sesaat terus habis itu langsung gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa korban bencana gitu ya, memang saat itu juga gitu kan. Tapi kan kita bisa memprediksi waktunya bahwa ini ada korban bencana yang terjadi dan kemudian setelah itu rangkaian apa yang akan terjadi. Nah itu kan juga waktu gitu ya. Jadi hal itu yang kemudian menjadi dasar kita untuk melakukan solusi dari masalah sosial. Oke, terus kita akan detail per satu-satu, tapi ada resources, activities, output, outcome, sama impact gitu. Saya lanjutin aja. Bentuknya itu nanti seperti ini. Ini nanti gambaran. Nanti di akhir saya akan bicara mengenai persis si solar home lighting product ini. Saya akan jadiin case, tapi saya akan bicara ini di akhir. Saya cuma mau kasih lihat bahwa ketika saya bicara kanvasnya, bagannya, nanti bentukannya akan seperti ini. Nah, kenapa sih si teori of change canvas ini atau TOC ini itu penting? Saya punya pertanyaan. Bagaimana teman-teman semua melihat sebuah peta dalam sebuah misi? Waktu kecil pasti kita pasti suka main petualangan gitu. Atau salah satu yang seru ketika kita pergi ke tempat
tempat taman hiburan gitu ya, Dufan lah ya, misalnya yang paling dekat di Jakarta atau di tempat lain yang dengan bentukan yang sama. Salah satu yang seru tuh adalah buka peta gitu. Kayaknya peta tuh memang jadi salah satu yang peta printed ya, adalah salah satu yang makin jarang sekarang, tapi sebenarnya seru banget untuk di experience-nya tuh seru gitu. Membuka lipatan, melihat dalam gambaran besar gitu, dan melihat titik-titiknya ada apa saja, ada di mana saja dan lain-lain gitu. Tapi itu yang kita butuhkan. Itu kan ketika kita lihat sebuah peta misi kan, sebuah peta dalam sebuah misi kan seperti itu. Kita melihat titik-titiknya gitu. Kita mau ke sini, kita mau ke titik ini. Terus gimana cara bikinnya? Kalau di Google Map gampang banget. Saya pakai contohnya Bandung aja ya. Biar nggak terlalu jauh juga dari Jakarta. Tinggal tulis gitu, terus langsung muncul si apa namanya itu, poin merah itu. Terus kalau misalnya kita ada pilihan ya direction gitu, kalau kita tap direction langsung tuh dibuatin sama Google directionnya lewat mana. Terus ada pilihan lah itu, mau naik apa nih, mobil, kalau naik motor 4 jam, kalau naik kereta 5 jam. Ini pasti dengan itu ya, keretanya sendiri sih mungkin nggak sampai 5 jam, cuman menuju ke tempat kereta dan seterusnya. Kalau jalan kaki ternyata 1 hari, saya juga belum pernah nyoba. Tapi semua rute dan jalannya lewat mana itu sudah dibuatin sama Google. Sayangnya sampai dengan hari ini itu nggak ada untuk masalah sosial. Nggak ada tuh kalau kita ketik menyelesaikan masalah kemiskinan, terus habis itu keluar listnya, caranya begini. Menyelesaikan permasalahan pendidikan di laut di Tangerang Selatan gitu, terus ada muncul listnya, caranya gini. Nggak ada tuh. Itu ya, jadi bentukan ini tuh nggak ada gitu. Sehingga kita mesti bikin sendiri dengan peta yang ini gitu. Kalau kita coba gambarin si tatanan atau struktur kehidupan kita dengan berbagai jalur tuh ya ada garis-garisnya sih, tapi kan untuk menuju ke situ tuh lewat mana gitu. Kalau misalnya gampang sebelah kiri, karena dia mungkin bentuknya kotak-kotak ini di mana ya, satu daerah di Amerika kayaknya, di mana ketika mereka membuat ya bikinnya kan model blok gitu. Terus kalau mau bikin rute ya gampang aja gitu, tinggal digambar gitu ya. Atau mau yang lebih rumit kayak yang kanan gitu, dibuat jadi gambar dark feeder. Tapi kan pertanyaannya ini, jadi sebenarnya mau ngegambar peta, bikin rute, atau menuju ke satu tempat gitu kan. Tapi kan ujungnya kan adalah kita mau menuju ke satu tempat. Jadi balik lagi bahwa saya akan terus-menerus seperti ajakan atau undangan kemarin untuk ikutan kelas ini adalah untuk mengajak untuk melihat bahwa TOC itu seperti peta gitu. Saya akan banyak menggunakan ilustrasi map atau peta di dalam proses hari ini. Nah, apa aja sih elemennya? Saya akan mulai dari yang paling ujung kanan, impact atau dampak. Kenapa? Karena hal inilah yang menjadi tujuan dari segala sesuatunya. Impact apa dampak? Akibat akhir dari kegiatan sosial serta rangkaian hasilnya dan diakui oleh penerima manfaat dan pihak lainnya yang terkait. Diulang ya. Akibat akhir dari kegiatan sosial. Tadi diingat tuh ada activity, ada kegiatan, terus ada output dan outcome. Berarti kan
tidak langsung menghasilkan dampak, tapi ada rangkaian hasil lainnya gitu, ada rangkaian yang lainnya yang kemudian baru berakibat ke dampak dan diakui oleh penerima manfaat dan pihak lainnya yang terkait. Kalau tadi saya pakai contoh korban banjirnya mengakui bahwa saya memberikan bantuan. Ketika saya datang dengan sembako, padahal itu bukan hal yang dibutuhkan dan kemudian dia tolak, maka saya tidak bisa bilang bahwa saya menciptakan dampak. Kenapa? Karena sembakonya bukan hal yang dibutuhkan. Jadi ingat, hal yang dibutuhkan atau dampak yang dihasilkan itu bukan saja menurut kita, tapi juga menurut si penerima manfaatnya. Karena kalau si penerima manfaatnya bilang bahwa saya terbantu, tapi bukan karena sembako. Saya terbantu oleh Anda, tapi bukan karena sembako gitu, tapi karena selimut kering dan lainnya gitu. Ya dampaknya adalah bukan dari dampak sembako. Saya nggak bisa bilang bahwa si sembako yang saya bawa adalah dampak yang saya ciptakan, karena sembakonya yang mereka nikmati bukan dari saya gitu. Terus nggak bisa cuman si penerima manfaat yang memberikan pengakuan atau penilaian, tapi pihak lain juga perlu menyatakan hal yang sama gitu. Kesaksian mungkin ya, harus ada saksi gitu loh yang bilang iya benar ini selimut dan kaos kaki kering itu mama yang bawa, bukan orang. Kalau saya pakai ilustrasi tujuan tadi, Bandung gitu ya, misalnya ini kan ada Gilang nih, belum kita di Bandung kan ya, ceritanya Gilang ke Jakarta deh gitu ya, terus mau pulang ke Bandung, terus saya bilang udah saya antar aja kalian, saya juga mau ke Bandung. Saya punya niat untuk pergi ke Bandung, dan saya terbuka juga sama Gilang untuk ikutan bersama-sama. Tapi ternyata pas baru mau berangkat, mobil saya mogok, terus Gilang pada akhirnya ya ke Bandung sesuai sama rencana, naik travel dan sampai di Bandung. Pertanyaan saya, boleh nggak saya bilang bahwa Gilang sampai Bandung adalah akibat saya? Ya nggak boleh dong, orang saya nggak jadi nganter, saya nggak jadi bareng gitu, saya nggak jadi pergi ke Bandung, walaupun saya punya niat gitu. Atau bahkan pada akhirnya saya pergi juga ke Bandung, setelah mogok tadi, terus habis itu saya pergi juga ke Bandung, tapi Gilang nggak jadi, Gilang tetap pakai travel gitu ya. Apakah kemudian saya bisa klaim bahwa Gilang sampai di Bandung akibat saya? Nggak boleh. Kenapa? Karena Gilang sampai di Bandung bukan akibat saya, karena memang dia travel. Walaupun saya punya niat buat bareng sama Gilang ke Bandung, saya sempat nawarin, saya akhirnya pergi ke Bandung juga dan sampai Bandung gitu. Tapi ya nggak boleh begitu. Tapi ya nggak bisa saya bilang bahwa Gilang sampai di Bandung akibat dari saya atau dampak dari saya gitu. Jadi kalau kita bicara dampak, itu adalah yang benar-benar terjadi hanya akibat dari Anda, bukan dari pihak lain. Atau sebaliknya, bila suatu hal tetap terjadi bukan akibat Anda, maka itu bukan dampak Anda. Tadi pakai ilustrasi Gilang, maaf ya ininya penjelasannya kalau belibet. Tapi tadi saya kasih ilustrasinya gampang. Kalau si Gilang tetap sampai di Bandung, tapi bukan karena saya sampai di Bandung, ya saya nggak bisa bilang bahwa itu adalah dampak yang saya ciptakan. Gitu. Nah, pertanyaannya kan kemudian gimana supaya si dampak itu punya arti? Gimana supaya sebuah dampak itu berdampak, sebuah kegiatan itu berdampak?
satu cukup besar, di mana kata cukup selalu relatif. Biasanya saya biar mudah, saya pakai Pareto's Law 80-20. Saya pakai acuan 20%. Segala sesuatu yang saya lakukan paling tidak melingkupi atau mencakup 20% atas sesuatu atau sebuah universe atau sebuah kelompok masyarakat gitu. Kalau misalnya ada, tergampang ya, kalau misalnya ada 100 orang di sebuah kelompok masyarakat, maka paling tidak dampak yang saya lakukan itu kepada 20 orang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau 20 orang cukup untuk 100, apakah 20 orang cukup untuk 1000? Ya nggak cukup. Kalau universe-nya 1000, berarti saya harus 200. Kalau universe-nya 100 juta, berarti saya harus 20 juta. Nah, saya mau lompat nih. Kita seringkali bilang bahwa saya ingin menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Udah ngitung belum universe-nya Indonesia-nya berapa? Seluruh masyarakat 270 juta kah? Masyarakat muda kah? Muda juga umurnya berapa? Siswa PAUD kah? Siswa PAUD juga berapa? Gitu ya. Ketika kita bicara 20% dari 270 juta, apakah cukupkah? Sehingga kalau misalnya kita ngerasa bahwa ya nggak mungkin lah, emang saya siapa? Kalian adalah sesuatu ketika kalian mengecilkan universe-nya mencapai 20% yang kalian mampu untuk berikan dampak. Kalau 270 juta nggak cukup, ya dikecilin sampai ke 20%-nya bisa kalian ciptakan dampaknya. Kemudian rasakan mereka. Jadi bukan berarti dihilangin ya. Kan kita tadi kan saya taruh di kanan tuh si dampak yang ingin diciptakan. Saya taruh di kanan. Kalau misalnya dihitung ketika kita bicara misalnya anak muda Indonesia, ya udah hitung dulu deh anak muda Indonesia tuh ada berapa ratus juta gitu ya. 20%-nya tuh ada berapa? 20%-nya gede banget ya gitu. Ya udah nggak apa-apa, geser kanan aja dulu, geser ke kanan lagi maksudnya. Terus tambahin satu titik sebelumnya adalah berapa sih yang lebih kecil dari itu? Kalau gitu kota besar aja deh. Oke. 5 provinsi utama deh, jangan kota besar. 5 provinsi utama. Oke, dihitung tuh 5 provinsi utama berapa puluh juta. 20%-nya masih gede banget juga. Oke, geser lagi ke kanan lagi. Taruh di sebelah kirinya lagi. 5 kota besar. Nggak usah 5 provinsi, 5 kota besar. 5 kota besar ada berapa juta? 20%-nya cukup nggak? Masih lebih gede lagi. Geser lagi ke kanan, taruh lebih kecil lagi di sebelah kiri. Kota saya aja deh dulu, kota tempat tinggal saya gitu. Dan seterusnya sampai dengan si 20%-nya menurut kita itu memang bisa kita hasilkan atau bisa kita ciptakan dampaknya untuk mereka. Jadi ketika kita bicara cukup besar, memang cukup itu adalah relatif, tapi kita tahu pembagiannya ada berapa, bagaimana menurunkan, mengecilkan, dan selalu kalau saya mengacu ke acuan Pareto's Law dengan 80-20, lalu yang dijadikan sasaran adalah 20%-nya dari 100% universe yang ingin kita tuju. Terus supaya berarti harus berkelanjutan. Ini mengacu ke yang pertama tadi, kita bicara masalah sosial. Masalah sosial terjadi akibat waktu. Ketika kita punya misi sosial, kita butuh waktu untuk menyelesaikan. Karena kita butuh waktu, maka kita harus berkelanjutan. Satu kali kegiatan sosial tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Kenapa? Karena masalahnya menjadi sebuah masalah karena adanya waktu. Misi dijalankan juga atas dasar waktu, sehingga
ini dikerjakan, dampak itu menjadi berarti karena berkelanjutan, nggak hanya sekali. Nanti kemudian akan memikirkan bagaimana supaya berkelanjutan. Di kesempatan lain kita akan bicara mengenai bagaimana menciptakan kegiatan sosial atau social initiative yang sustainable. Mungkin di kelas lainnya kita akan bicarakan itu. Teman-teman juga silakan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dipelajari, silakan mengusulkan ke kami di divisi peningkatan kapasitas supaya nanti kami bisa coba untuk adakan. Nah, setelah tadi berkelanjutan, setelah tadi kita bicara impact yang paling kanan dan bagaimana itu kita menyelesaikan itu semua. Saya akan bicara satu persatu mengenai elemen lainnya, dimulai dari yang paling kiri, resources. Resources atau sumber daya. Kita bicara jenis-jenisnya ya, apa aja. Ini hanya sebagian kecil. Ada alat, ada manusianya, ada uang, ada modul pembelajaran atau apapun itu, kurikulum atau apapun itu. Ada jaringan, teman dan lain-lain, kenalan dan lain-lain itu. Dan lainnya. Nah, tapi apa sih yang termasuk dan apa yang tidak termasuk? Apa yang termasuk dalam modul? Apa yang termasuk dalam resources atau sumber daya? Apa yang tidak termasuk? Yang termasuk dalam sumber daya adalah yang tidak perlu diusahakan. Jadi sudah punya. Jadi kalau kita bicara alat, ya alatnya memang udah punya. Nggak perlu beli dulu. Alatnya udah ada. Kalau kita bicara human, ya berarti orangnya sudah ada. Founder adalah sumber daya. Relawan yang sudah menjadi bagian atau terdaftar atau punya kontrak adalah resources. Uang yang sudah dimiliki adalah sumber daya. Kalau kita bicara, ya modalnya nanti dicari dulu, itu berarti bukan sumber daya, karena masih harus ada usaha. Ketika kita bicara jaringan, kita nggak bisa, kita boleh bilang bahwa jaringan semua murid semua guru adalah sumber daya kalau kita memang punya kedekatan. Artinya si jaringan ini itu ketika kita melemparkan sesuatu sudah langsung akan ada yang bales, ada yang nanggepin dan lain-lain. Tapi kan kalau misalnya kita nggak aktif gitu ya, orang nggak ada yang kenal kita mau ngomong ya nggak ada yang nanggepin juga. Nah itu kan artinya kita nggak bisa dong menganggap itu sebagai sumber daya kita gitu, si jaringan itu sebagai sumber daya kita. Di Facebook atau gini deh, di address book gitu, itu ada berapa banyak nomor yang tertera di situ gitu. Tapi ada berapa banyak sih yang kalau kita nelpon dan pasti diangkat gitu. Ada berapa banyak yang kalau kita bilang bahwa saya butuh bantuan, kemudian mereka akan terbuka langsung untuk memberikan bantuan. Jadi ketika kita bicara sumber daya adalah hanya hal-hal yang memang sudah ada dan sudah kita miliki tanpa perlu melakukan usaha. Kalau misalnya ada usaha yang dilakukan ya sangat amat minimal usahanya. Jadi kalau kita bicara sumber daya jaringan ya memang perlu punya kedekatan dulu gitu, sehingga kita bisa menganggap jaringan itu sebagai sumber daya. Kita bicara ke yang berikutnya, yaitu kegiatan atau activity. Apa sih kegiatan, apa sih activity atau kegiatan sosial? Jelas bahwa karena kita bicara theory of change, usaha untuk memberikan dampak, memecahkan permasalahan, kegiatan yang dilakukan dalam usaha menciptakan dampak. Jadi kegiatan sosial ini adalah memang kegiatan yang dilakukan dalam usaha menciptakan dampak.
kegiatan bisnis tentu menjadi di sebuah social business, kegiatan bisnisnya tentu menjadi bagian dari kegiatan sosialnya, karena dari hasil yang didapatkan untuk kemudian menjadi uang untuk modal melakukan kegiatan bisnis gitu. Nah, itu kan kemudian nanti ujungnya menciptakan dampak. Itu adalah kegiatan. Tapi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dalam menciptakan dampak, maka kita tidak bisa memasukkan bahwa kegiatan itu berkaitan dengan menciptakan dampak gitu. Jadi misalnya dampak yang mau diciptakan adalah menjadikan pendidikan di Indonesia jadi lebih baik. Itu kan sangat general, sangat luas gitu. Tapi kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang ketika dirunut itu kemudian tidak berujung ke situ gitu. Maka itu nggak bisa dianggap menjadi di dalam pipeline ini atau di dalam si rangkaian ini gitu. Memang itu tetap menjadi kegiatan yang dilakukan, tapi tidak menjadi dalam rangkaian. Terus output. Apa sih output? Output adalah hasil langsung dari kegiatan sosial. Sederhana ya. Hasil langsung aja gitu. Jadi tadi kegiatannya ngapain, tuh hasil langsungnya apa? Bikin pelatihan, si pesertanya jadi lebih tahu. Itu hasil langsungnya. Tapi ada yang perlu diingat dalam kita melakukan assessment atau pemetaan dalam si output, yaitu adalah keberadaan value atau nilai. Di dalam output, usahakan segala sesuatunya dalam bentuk value atau nilai. Jumlah peserta, misalnya bikin kegiatan pelatihan, jumlah pesertanya berapa? Melakukan penyuluhan, berarti kan jumlahnya berapa? Melakukan kampanye, berapa banyak melakukan kampanye dalam bentuk video di YouTube, berapa banyak viewersnya, berapa banyak watch hours-nya, berapa lama si peserta mengikuti seluruh kegiatan. Itu semua adalah value atau nilai. Nilai atau perhitungan pada output. Ini jadi saya sering bicara mengenai ini di Indonesia. Ini tuh jadi susah karena budaya dan agama kita sering mengajarkan untuk nggak hitung-hitungan kalau berbuat baik. Padahal kita punya kepentingan untuk ngukur. Jadi ketika saya bilang hitung gitu ya, memang yang dihitung adalah kegiatan sosial. Ketika kegiatan sosial adalah kegiatan baik, ya udah nggak usah dihitung-hitung. Nah itu tuh jadi salah arah tuh. Kenapa? Karena kita harus ngukur. Kenapa kita harus ngukur? Karena kan kita mau bikin impact, kan kita mau bikin dampak. Kita butuh tahu bahwa dampak yang kita hasilkan itu cukup besar atau enggak. Jadi saya bilang bahwa harus cukup besar, padahal cukup itu adalah relatif gitu. Jadi memang tapi itu memang harus dihitung, memang harus diukur. Kalau misalnya hitung bukan dirasa kata yang tepat, tapi harus diukur. Nah, hal ini, nilai atau perhitungan pada output itu nantinya akan terkait langsung dengan salah satunya adalah return of investment. Apalagi kalau misalnya di social business ada social return of investment. Di uang yang sudah kita gunakan sebagai modal nanti menghasilkan dampak seperti apa. Nah itu bagaimana itu bisa diperhitungkan dan bisa nyambung adalah hanya dengan ketika kita menggunakan si nilai atau si value ini di dalam perhitungan output. Ketika kita mau mengukur kualitas, bukan berarti kita nggak bisa keluar angkanya, tetap bisa, gitu, tetap ada tuh si angkanya. Itu dikonversi aja gitu. Misalnya pelatihan untuk
meningkatkan percaya diri gitu ya. Nah, si percaya diri itu memang dikonversi aja menjadi angka. Berapa sih nilai percaya dirinya gitu dari 0 sampai 10. Bahkan itu bisa dirupiahkan atau bisa dikurensikan, bisa dijadikan kurensi. Contoh sederhananya dan gampangnya tuh gini. Ketika saya harus datang di sebuah acara gala dinner yang saya itu adalah pertama kali dan saya tidak punya kepercayaan diri untuk datang di acara tersebut. Tapi saya menjadi lebih percaya diri ketika saya datang dengan jas, dengan jam yang bagus, dengan sepatu yang bagus, dan juga datang dengan transportasi yang bagus misalnya gitu ya. Itu dirupiahin aja semua. Saya beli jasnya berapa? Ini gampangnya aja ya. Saya beli jas berapa? Saya beli jam berapa? Saya beli sepatu berapa? Saya datang dengan kendaraan itu, menyewanya berapa gitu. Rupiah itu semua itu adalah sebuah valuasi terhadap nilai percaya diri saya di sebuah gala dinner itu, hanya di gala dinner itu. Bahwa kemudian saya pulang, kemudian percaya dirinya hilang lagi, yaitu hal lain lagi. Tapi saya hanya mau mengilustrasikan bahwa itu bisa dikonversikan. Tapi hati-hati dari semua ini. Ketika kita meletakkan nilai atau value di dalam sebuah output, seringkali kita kemudian terjebak bahwa itu kemudian menjadi tujuan akhir. Kita nargetin 100 anak muda umur misalnya 19 sampai 25 tahun gitu ya misalnya. Tapi yang daftar ternyata banyak yang di atas 25 tahun sampai 35 tahun masih banyak gitu. Tapi hanya karena kita mengejar pemenuhan target, terus jadinya ya udahlah ini nggak apa-apa deh, dianggap aja gitu. Kita lupa bahwa kita sedang mencari kualitas gitu loh. Kita mencari segmen tertentu nih gitu. Jadi hati-hati ketika kita meletakkan target di sebuah output yang kemudian kita akan melakukan segala cara untuk terpenuhi. Karena percuma, nanti dampaknya nggak akan sampai juga gitu. Berikutnya adalah outcome. Apa itu outcome? Gampangnya adalah hasil dari hasil gitu. Tapi outcome adalah hasil lanjutan atau perubahan yang terjadi dari sebuah kegiatan sosial. Jadi kalau tadi adalah hasil langsung, kalau ini adalah hasil lanjutan. Bentuknya adalah perubahan perilaku salah satunya. Ini contoh-contoh elemennya aja ya. Perubahan perilaku. Jadi setelah mengikuti sebuah pelatihan, maka ada perilaku yang berubah nggak? Itulah yang kemudian kita anggap sebagai outcome. Si perubahan itulah yang kita lihat atau kita anggap sebagai outcome. Bisa jadi juga perubahan situasi atau kondisi. Bukan hanya perubahan perilaku itu kalau misalnya di individu ya, tapi juga bisa jadi perubahan situasi di lingkungan, kondisinya berubah gitu. Misalnya melakukan pelatihan kepada guru-guru gitu. Nah, pengetahuan si guru-guru itu kan satu hal, itu adalah output tuh. Output si guru menjadi punya pengetahuan. Tapi apa yang terjadi setelah si guru ini punya pengetahuan? Karena si guru ini punya pengetahuan tertentu, ketika dia kembali ke lingkungannya, maka ada kegiatan yang dia lakukan. Ada metode pembelajaran baru yang dilakukan. Atas metode pembelajaran baru itu kemudian ada perubahan situasi, ada perubahan kondisi. Misalnya murid-murid yang tadinya tidak punya minat tinggi untuk belajar atau datang ke sekolah, terus jadinya punya minat tinggi. Nah, itu kan ada perubahan situasi atau kondisi. Nah, itu adalah sebuah perubahan situasi atau perubahan kondisi.
Nah, saya akan kembali lagi ke impact, ke dampak. Setelah kita berangkat, tadi kita mulai dari impact, terus kita berangkat ke kiri itu ke resources, sebelah kiri dari awalnya apa, rangkaian akhir, dan kemudian sampai di akhir adalah impact atau dampak. Saya ngulangin beberapa hal. Tadi saya sebut kondisi sebaliknya bila suatu hal tetap terjadi bukan akibat Anda, maka itu bukan dampak. Jadi dampak adalah hanya yang terjadi dari akibat kita. Ini yang tadi saya sudah sampaikan. Sehingga ini singkatan yang saya bikin aja ya. Saya bilang bahwa daya itu adalah dampak akibat saya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, ciptakanlah daya gitu. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan sosial, ciptakanlah daya. Apa itu daya? Dampak akibat saya. Dampak yang memang akibat dari saya. Jadi saya kasih contoh kalau misalnya saya pakai ilustrasi mau pergi ke Bandung, nawarin Gilang buat pulang ke Bandung, tapi terus kemudian saya nggak jadi karena mobil mogok, tapi Gilang tetap sampai di Bandung gitu. Ya saya nggak bisa bilang bahwa itu adalah daya saya. Kalau misalnya bilang sampai di Bandung akibat saya, maka saya bisa bilang bahwa itu adalah daya saya gitu. Daya saya yang membuat Gilang. Singkatan ini saya bikin biar lebih gampang dan lebih mudah aja diingat bahwa kita berusaha untuk menciptakan daya, melakukan pemberdayaan, pastikan bahwa dampak yang diakibatkan itu akibat saya, pemberdayaan yang dilakukan itu menciptakan dampak, dan itu akibat dari yang saya lakukan. Nah, ini ada satu elemen penting tapi sering luput. Buat saya ini salah satu faktor yang penting, yaitu connection line. Ingat ya, ada garisnya gitu, ada panah-panahnya. Dari resources ke activity, dari activity ke output, dari output ke outcome, dari outcome ke impact, kan ada garis-garisnya. Connector line atau garis hubung. Kalau di peta suka lihat kayak gini kan ya, ada titik A, B, C, D gitu ya. Terus ada garisnya gitu ya. Kalau kita pakai Google Map bahkan kita bisa nambahin kan titiknya. Saya mau, tadi saya kasih contoh di awal kan mau ke Bandung gitu. Terus tuh Bandung. Terus antaranya tuh saya mau ke sini dulu, ke situ dulu kan, kalau di Google Map tinggal ditambah tuh. Terus nanti kan kelihatan, ini kalau mau ke sini dulu berarti garisnya tuh begini. Jadi tidak ada peta yang bisa diikuti kalau misalnya nggak ada garisnya. Itu kenapa connector line itu jadi penting sekali, penting banget. Kalau nggak ada, segala sesuatu cuma ngawang-ngawang aja. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita tahu kok ke Bandung itu ada di mana, ketika dikasih peta kita tahu Bandung itu ada di mana gitu. Tapi lewat mana itu kan hal yang berbeda. Bagaimana cara sampai ke Bandung itu hal yang berbeda. Ini contoh dari Los Angeles mau ke salah satunya ke area di San Juan National Forest gitu ya. Nah, salah satu yang dilewatin adalah Las Vegas. Tanpa titik-titik ini kelihatan tuh Los Angeles, ada National Park-nya, ada Las Vegas, ada yang lain-lain gitu. Tapi lewat mana itu hal yang berbeda lagi, dan itu bisa jadi beda-beda di setiap orang. Ada salah satu yang hilang. Jadi ketika saya balik dulu sedikit, ketika kita bicara ini, si connector line itu tuh jadi hal yang menyambungkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, membuat apa yang kita bayangkan itu memang real, nyata, nggak yang ngawang-ngawang. Kita sering bilang bahwa kita mungkin beberapa bilang bahwa misi sosialnya adalah titik-titik untuk Indonesia gitu, maksudnya pemuda Indonesia, anak-anak Indonesia, dan seterusnya. Nah ini tuh
balik ya kalau kayak tadi kita bicara universe-nya seberapa besar. Ketika kita mau melakukan itu seberapa jauh. Benar nggak sih ketika kita setelah melakukan sebuah kegiatan, hasilnya tuh langsung itu gitu. Atau masih ada hal lainnya. Nah, setiap hal yang terjadi itu hubungkan dengan garis. Dan bahkan bisa jadi outcome itu terjadi dari beberapa pihak atau beberapa hal. Kita pakai contoh ya. Contoh tadi saya janji untuk cerita yang ini. Di sini kegiatannya cuma ada 2. Ini ada salah satu kegiatan saya lupa ada di salah satu di Afrika. Negaranya saya lupa di mana. Itu yang abu-abu, area yang abu-abu adalah asumsi. Yang biru adalah apa yang terjadi. Kegiatannya itu ada 2, yaitu memproduksi dan menjual lampu tenaga matahari. Terus selain memproduksi dan menjual dan juga mendistribusi. Jadi dia produksi dan memasarkan, tapi dia juga mendistribusikan. Jadi ada reseller lainnya gitu selain dia sendiri. Dengan adanya kegiatan ini, outputnya adalah sebuah produk yang bisa dibeli oleh masyarakat dengan ekonomi rendah, income household, dan mereka bisa beli lampu. Baik mereka beli dari distributor ataupun mereka beli dari langsung dari si penjualnya. Karena harganya murah, bikin sendiri, mereka jadi confident untuk bisa berjualan langsung gitu ya. Tapi barangnya udah nyata nih, ada si lampu tenaga surya. Terus ada beberapa outcome yang terjadi. Kalau di sini dibaginya ada intermediate outcome sama ada final outcome. Dan ada intermediaries, ada perantaranya gitu ya. Yang pertama adalah penggunaan lampu dengan tenaga minyak itu berkurang. Atas dulu ya. Saya ngambil yang atas dulu. Yang area ini dulu nih. Lampu tenaga minyak jadi berkurang. Apa yang terjadi akibat lampu tenaga minyak itu berkurang? Ternyata kebakaran yang sering terjadi akibat lampu tenaga minyak itu turun. Nih, merah ya biar gampang. Turun. Terus minyak, hasil bakar dari minyak itu juga diasumsikan dia mempengaruhi kesehatan pernafasan. Karena adanya si lampu ini, karena adanya lampu tenaga matahari ini, maka kesehatan untuk pernafasan itu, permasalahan kesehatan di pernafasan itu turun. Terus karena lampu tenaga matahari nggak perlu ya maksudnya dicas aja gitu, habis itu langsung keisi, nggak perlu beli minyak, beli lagi, sehingga jadi hemat gitu ya, sehingga mereka jadi punya penghasilan tambahan. Hal itu semua menciptakan si perbaikan di keamanan dan juga kesehatan. Jadi outcome-nya adalah perbaikan di kesehatan dan keamanan. Itu baru outcome, atas outcome si penurunan lampu tenaga lampu minyak tanah. Sekarang saya bicara yang bawah. Yang bawah ya. Nah, karena si rumah-rumah ini jadi bisa beli lampu dan jadi punya lampu di rumahnya, maka ternyata jam kerjanya naik. Terus ini untuk yang melakukan produksi di rumah ya. Terus dia punya peningkatan produktivitas karena cost-nya berkurang gitu ya.
Terus produktivitasnya naik, terus itu menciptakan pendapatan tambahan. Sama halnya seperti tadi, nggak perlu beli minyak tanah untuk tiap kali ngisi, sehingga duitnya bisa ditabung. Ini juga sama, ketika produksinya meningkat, dia jadi punya peningkatan penghasilan. Yang diselesaikan masalah kemiskinan. Terus, saya sekarang bicara yang bawah. Bawah ini, karena di rumahnya ada lampu, jadi terang, anak-anaknya bisa belajar lebih lama. Yang tadinya sore udah gelap, nggak bisa belajar. Sehingga performance di sekolahnya jadi lebih baik, yang membuat perbaikan di pendidikan. Ingat nggak tadi saya cerita di awal bahwa menurut saya ada 3 masalah besar. Pendidikan, kesehatan, kemiskinan. Yang dilakukan cuma satu, soal lampu tenaga matahari. Nggak ada kaitannya sama pendidikan. Kegiatannya nggak ada kaitannya sama pendidikan. Tapi dampaknya adalah untuk pendidikan. Tuh. Jadi, ketika kita membuat sebuah theory of change, kegiatan sosialnya itu belum tentu berkaitan sama pendidikan. Karena yang terpenting adalah dampaknya. Jadi kalau kita mau bicara membuat dampak untuk pendidikan, itu artinya dampaknya untuk pendidikan. Bisa jadi kegiatannya tidak berbasis pendidikan, bisa jadi. Tapi juga bisa juga iya. Gitu. Masing-masing punya perbedaan kegiatan kan. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah theory of change itu dibuat, sebuah theory of change canvas itu dibuat, atau impact model canvas itu dibuat. Bagiannya seperti ini. Ketika teman-teman membuat theory of change, saya menyarankan atau saya menganggap bisa dibilang bahwa yang namanya impact model atau theory of change itu bentuknya seperti ini gitu. Sebuah bagan menampilkan 5 elemen, resources, activity, output, outcome, dan impact. Elemen ya, stepnya bisa jadi lebih banyak di bawah gitu. Outcome-nya tuh ada beberapa step gitu, output-nya tuh ada beberapa, activity-nya ada beberapa, dan seterusnya. Bisa jadi ada banyak, tapi elemennya adalah cuma ini, dan terhubung oleh garis. Karena satu dengan yang lainnya saling berkait. Gitu. Dan itu kenapa saya bolak-balik bilang bahwa garis ini penting banget. Kenapa? Karena jadi acuan buat semua orang, memudahkan kita untuk melihat. Ketika kita lihat peta, nggak lihat cuma titik-titik, tapi kita lihat garisnya, sehingga semua orang bisa mengikuti. Kemarin di Getok saya juga bilang bahwa bayangin nggak sih kalau misalnya ada yang tiba-tiba ada pihak yang ingin support kita, terus kita nggak punya sesuatu yang bisa kita tunjukin atau kita kasih lihat atau kita gambarin dengan jelas gitu. Semua tuh ngawang-ngawang dan ada di kepala kita doang. Itu aja kita juga belum tahu gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa turunin ke kertas, dan kalau di workshop saya selalu bilang bentuknya itu kertas besar dengan not tempel atau post-it lah, yang digunakan gitu. Terus habis itu pakai garis hubung, dikasih garis satu sama lainnya gitu. Kenapa? Karena itu untuk merangkai keterkaitan satu dengan yang lain. Saya mau tutup paparan ini. Saya suka bilang ini bahwa kecil berarti besar berdampak, hasilkan daya atau dampak akibat saya. Kita memang melakukan segala sesuatu dengan niat baik, tapi ingat bahwa niat baik aja nggak cukup, karena perlu keberlangsungan.
kita memulai sesuatu dengan kecil, tapi nggak cukup karena kita harus menciptakan sesuatu yang besar supaya berdampak. Hasilkan daya, yaitu dampak yang diciptakan akibat saya. Itu aja. Kita membuka diskusi. Saya akan coba mulai lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya juga, saya sampaikan ini di awal ya. Kenapa sih saya menempatkan diri saya untuk mengisi ini? Karena ketika tadi saya sempat cerita ya, ketika saya belajar mengenai social enterprise di INSEAD Business School, saya kemudian lihat bahwa ternyata banyak di Indonesia yang rasa sosialnya itu sudah tinggi, banyak yang tidak memiliki pemahaman mengenai theory of change atau impact model. Semuanya di kita yang namanya berbuat baik itu ada di dalam diri kita gitu. Menurut saya salah satu bekal orang Indonesia itu adalah itu. Tapi untuk membuat situasi menjadi atau kondisi menjadi lebih baik, ini harus berkelanjutan dan kita membutuhkan hal tersebut gitu, berkelanjutan. Oke.